Pemirsa intens investigasi, ngeri langit akan murka dan lautan tak lagi bersahabat. Inilah pesan mengerikan dari Mian, anak indigo yang dipercaya memiliki penglihatan tajam tentang masa depan. Tahun 2025 diprediksi olehnya akan menjadi tahun penuh amarah bagi elemen-elemen air. Tak hanya itu, angkasa pun tak luput dari bencana. Dalam penglihatannya, Mian menyaksikan detik-detik tragis sebuah pesawat yang meledak di tengah lautan biru, mengakhiri nyawa seluruh penumpang dan awaknya dalam hitungan detik. Apakah ini tanda dari alam atau pengingat bahwa kita telah lalai menjaga keseimbangan semesta? Lantas, apakah kita siap mendengar peringatannya? Atau justru menjadi saksi dari kehancuran yang telah digariskan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gemuruh sukacita menyelimuti setiap sudut hati karena akhirnya kita berhasil menutup tirai tahun 2024 dengan penuh semangat dan asa. Seperti lautan yang tenang setelah badai, dunia kini menatap tahun baru 2025 dengan mata berbinar, penuh pengharapan dan juga doa. Namun di tengah hiruk-pikuk perayaan dan euforia, sebuah kabar yang mengguncang datang dari anak indigo bernama Mian. Seorang yang dikenal memiliki anugerah dari Tuhan berupa kemampuan melihat masa depan dengan jelas. Seolah menjadi sang pengelana waktu, Mian menyampaikan penerawangannya yang mencekam tentang apa yang akan terjadi di awal tahun 2025. Menurutnya, elemen air akan mengguncang di tahun ini dan akan menjadi ujian berat bagi umat manusia. Air akan meluap seperti raksasa yang terbangun dari tidurnya, menenggelamkan harapan dan membawa kehancuran. Anak indigo Mian mengungkapkan bahwa banjir besar akan terjadi di Jawa Barat, sebuah wilayah yang dikenal dengan kekayaan alamnya yang berlimpah. Namun dalam penglihatannya ia melihat tanggul-tanggul besar tak mampu menahan derasnya air. Banjir itu akan menyapu seluruh perumahan, menyeret barang dan kenangan, meninggalkan hanya air mata dan kepedihan. Mian mau memberitahukan, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan sesuai dengan apa yang Mian miliki, agar semua orang tuh berhati-hati, berjaga-jaga, terutama ambil hal baiknya, buang hal buruknya. Dalam kehidupan kita mempunyai beberapa elemen yang harus dijaga, dan itu kembali lagi ke setiap manusia. 5 elemen ini menyangkut semua kehidupan. Jika 5 elemen ini satu ada yang mati, kehidupan akan berhenti. 5 elemen. Ya. Yang pertama, Mian sebutkan aja air. 2022 Mian bilang jangan pernah teteskan tinta hitam ke dalam segelas air putih. Kenapa? Kalau kita sudah meneteskan tinta hitam ke dalam segelas air putih, itu sulit untuk putih kembali. Demikian hati manusia. Dan air untuk Januari sampai dengan bulan Maret itu akan terus besar. Ini bencana ya emang biasa banjir seperti itu, tapi kita harus mawas diri. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jaga air bersih. Nah di situ ini daerah-daerah yang harus diwaspadai. Cukup besar airnya, bahkan di sini tanggulnya bocor dan itu meledak. Ini Mian lihat masih di Jawa Barat, tanggul bocor dan meledak. Itu menyapu semua perumahan warga, jelas sekali, seperti biasa. Mian ingatkan, jika Mian udah bilang jelas, itu bakal terjadi. Bukan Mian sombong, tapi ini mengingatkan kepada kita semua untuk jaga alam. Jangan sembrono. Alam juga hidup, kita juga hidup. Kita hanya numpang di alam ini. Tahun 2025 seperti penglihatan Mian, sepertinya tidak hanya penuh dengan misteri, tetapi masih menjadi tanda tanya besar.
Belum reda kehebohan dari penerawangannya tentang banjir besar yang akan melanda Jawa Barat, kini anak indigo ini juga melihat akan adanya lagi kabar yang kembali mengguncang publik lainnya dengan ramalannya yang tak kalah mencekam. Menurutnya, gelombang raksasa seperti layaknya sebuah tsunami yang dahsyat akan menghantam pantai selatan Pulau Jawa. Menurutnya, tsunami ini bukan sekedar ombak, tetapi monster air setinggi 30 hingga 60 meter yang dapat mengubah segalanya yang berada di depannya menjadi puing-puing dalam sekejap. Mian pun mengisahkan ciri-ciri yang akan menjadi pertanda bahwa tsunami raksasa akan datang tak lama lagi. Air akan surut, banyak ikan-ikan ke daratan, dan ikan-ikan besar seperti hiu juga ke daratan. Jika hal ini terjadi, perlu diwaspadai apa yang dikatakan oleh Mian. Dan untuk selanjutnya, ini masih elemen air. Di sini, Mian lihat, ini ada berhubungan dengan ramalan Mian masa lalu. Mian pernah jelaskan akan ada tsunami setinggi 30 meter sampai 60. Ini tepatnya di pantai selatan. Ciri-ciri yang pertama, airnya surut. Yang kedua, itu banyak ikan-ikan ke daratan. Itu udah terjadi sekarang. Yang ketiga, itu ada hiu, yang dimana hiu-hiu, ikan laut, itu ke daratan. Ikan-ikan besar. Yang perlu kalian ketahui, hiu, paus, jika sudah banyak ke daratan, itu ada energi negatif di paling dalam lautan, itu akan menjadikan sebuah tsunami besar. Dan tsunami itu terjadi di Pulau Jawa. Dalam waktu dekat ini ya? Paling lambat 2027. Oke. Ini jelas sekali. Semoga Mian salah, dan semoga gambaran ini salah daripada gambaran ini benar tapi mengancam semua nyawa. Lebih baik salah biar dibully Indonesia. Bayang-bayang elemen air yang sepertinya akan mengamuk di tahun 2025, peringatan Mian mungkin terdengar seperti dongeng bagi sebagian orang. Tetapi bagi yang percaya, ini adalah panggilan untuk introspeksi. Kuat kemungkinan di tahun dengan shio ular kayu menurut kepercayaan Cina ini, akan adanya tragedi di lautan, yaitu munculnya pusaran air di tengah lautan yang sangat besar dan menyapu kapal-kapal yang membawa penumpang terombang-ambing di gelapnya samudra sebelum akhirnya hancur berkeping-keping seperti mainan yang ditelan gelombang. Dan dalam penglihatannya ia menggambarkan dengan detail suasana mencekam tersebut yang rasanya membuat bulu kuduk bergidik ngeri. Pasalnya tragedi ini akan merenggut korban jiwa yang tidak sedikit. Ia memprediksi kejadian ini akan terjadi antara bulan Juni hingga akhir tahun 2025. Laut yang selama ini menjadi jalur penghubung tiba-tiba berubah menjadi panggung kehancuran. Ini masih dengan elemen air. Oke. Adanya pusaran air di tengah lautan besar sekali di situ, dan perahu membawa penumpang itu hancur. Jadi pusaran air tengah laut, ada perahu, dan itu dia terguling hancur, dan itu ada korban. Sebelumnya Mian belum. Pusaran air itu ya? Pusaran air. Ini pusaran air yang cukup besar. Walaupun ini samar-samar, bisa jadi atau tidak, tapi ini jelas kelihatan. Ini terjadi di bulan 6 sampai akhir tahun depan. Setelah mengungkap tragedi kapal yang hancur di tengah lautan, anak indigo yang namanya kian melambung berkat penerawangannya yang kerap menggetarkan hati ini juga kembali membeberkan penglihatannya yang tak kalah mengerikan. Kali ini ia melihat bencana dari angkasa, sebuah kecelakaan pesawat yang begitu tragis hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dalam penglihatannya, Mian melihat sebuah pesawat yang terbang dengan tenang di atas lautan biru. Namun tiba-tiba dalam sekejap berubah menjadi kengerian.
Ledakan tersebut begitu dahsyat hingga serpihan pesawat berjatuhan seperti hujan api ke lautan. Mian juga mengungkapkan bagaimana seperti apa ciri-ciri pesawat komersil tersebut. Dan menurut Mian, kecelakaan pesawat ini diperkirakan akan terjadi di paruh kedua tahun 2025. Meski ia tidak menyebutkan lokasi spesifiknya, ia menyebut lautan luas yang menjadi saksi bisu dari tragedi ini. Mian menegaskan bahwa ramalannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan agar manusia lebih berhati-hati dan waspada. Masuk ke bulan 234. Mian lihat di sini adanya pesawat kecelakaan. Kembali lagi karena datang gambarannya soal pesawat, ciri-cirinya itu pesawatnya krem kekuningan. Terus di sini dia lepas landas. Ini jelas sekali, lepas landas dan timbul asap hitam yang dimana di tengah lautan itu tiba-tiba meledak. Ledakannya sampai korbannya tidak tertolong semua. Ini jelas sekali. Tangannya juga sampai dingin. Prosesnya, ingin gali prosesnya. Di sini ini sebagai informasi, prosesnya awal pesawat itu delay sampai 4 jam lebih. Faktor katanya cuaca, padahal teknis. Dan lalu karena banyak komplain, tiba-tiba dia memaksakan untuk beroperasi. Tanpa dia sadari, pesawat tersebut hilang karena teknisi dan itu terjadi sebuah kebakaran tepat di laut. Itu dia muncul awan hitam dan asap hitam. Terus juga di sini lihat ada api dan tiba-tiba meledak di tengah lautan. Orang-orang penumpangnya itu Tidak diselamatkan. Untuk warna ini kayak krem tapi kayak kuning, tapi di sini muncul warna hijau atau biru. Ini gak dikasih tahu untuk pesawatnya apa warnanya. Karena ini kejadian mungkin bisa jadi benar-benar akan terjadi, cuman Mian lihat alurnya aja, tidak dikasih kisi-kisi. maskapai komersil ya pasti ya salah satu. Ramalan memang bisa saja dipercaya kebenarannya atau tidak. Tetapi seperti dikatakan Mian, bisa menjadi pengingat agar kita lebih menghargai ciptaan Sang Maha Pencipta. Lantas seperti apa Mian meramalkan hal-hal yang akan terjadi di tahun 2025 versinya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Ya, ketika langit memerah oleh kobaran api dan bumi bergemuruh oleh kekuatan yang terpendam, ramalan anak indigo Mian menjadi kenyataan yang menakutkan. Menurut Mian, ia juga melihat nyala api yang tak kunjung padam, menyebar seperti amukan naga, menelan rumah, hutan, bahkan nyawa. April, Mei, Juni 2025 diprediksi akan menjadi bulan yang menjadi saksi ini dan meninggalkan jejak kehancuran dan tangis tak berujung. Itu untuk elemen air. Lalu di sini Mian ke elemen alam, tumbuhan. Di bulan 4, 5, 6 itu ada kebakaran yang cukup luas. Kebakaran ini seperti gunung terbakar dan di situ ada nyawa
ada manusia, dan dia terbakar juga. Ancaman tidak berhenti di situ. Dari perut bumi juga perlu diwaspadai. Mian melihat tanda-tanda mengerikan lainnya dari 5 gunung aktif di Sumatera mulai menunjukkan aktivitas yang tak biasa. Salah satu di antaranya menurutnya sudah memuntahkan lahar panas. Dan tak hanya Sumatera, Gunung Agung di Bali yang selama ini tenang juga agaknya mulai memperlihatkan taringnya. Anak indigo ini memprediksi getaran dahsyat dengan kekuatan 7,2 skala Richter, bukan yang bisa mengguncang tidak hanya Bali, tetapi juga seluruh Nusantara. Terus juga tiba-tiba langsung kembali lagi ke gunung. Ada di Sumatera, ada 1 titik merah, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada di Sumatera, ini yang di Sumatera jelas. Ada 5 titik merah Gunung Merapi, Sumatera mulai aktif. Salah satunya sekarang sudah mulai keluar lahar dan udah siaga 2. Di wilayah Sumatera ya? Iya, Sumatera. Mian gak dikasih tahu gunungnya apa. Dari suara orang-orang bilangnya itu huruf N, S, L, T. Disusul di sini ada jelas sekali. Tahun kemarin kan Mian bilang akan ada terjadinya gempa di Bali. Bukan bermaksud Mian untuk menakut-nakutin, tapi kan kejadian. Kejadian, dan ini lebih besar. Terserah kalian mau beli Mian atau kayak gimana, karena udah kayak setiap ramalan Mian pasti kayak Mian mau baca DM aja takut. Tapi yang penting informasi ini tersampaikan. Bali ini tahun ini lebih hati-hati lagi. Gunung Agung mulai terbangun dan ada getaran skala 7,2. Tahun 2025 sepertinya bukan hanya tentang air yang murka, tetapi juga api yang bangkit dari kedalaman bumi. Apakah ada hal-hal lain pula yang diramalkan Mian di tahun 2025? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Langit yang tampak tenang, angin berhembus seperti biasa, tapi Mian, anak indigo yang dikenal dengan penerawangan tajamnya ini merasakan sesuatu yang ganjil. Dalam visinya, ia melihat gempa yang berbeda dari biasanya. Pasalnya bukan terjadi di darat, melainkan berpusat jauh di dasar laut. Menurut Mian, pusat dari gempa ini berada di dekat Selat Bali, tempat di mana arus laut sering membawa ketenangan. Kini menjadi saksi bisu atas kekuatan alam yang mulai bangkit. Tidak hanya itu, Mian juga menggambarkan bagaimana gempa ini dapat memicu efek domino yang berbahaya. Ia melihat kemungkinan tanah longsor di bawah air memicu gelombang besar yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ramalan ini membuat siapapun yang mendengarnya terpaku. Mian menjelaskan bahwa gempa bawah laut ini tidak hanya sekedar mengguncang bumi, tetapi juga dapat menjadi pemicu tsunami atau kerusakan ekosistem laut yang masif. Apakah ini peringatan terakhir bagi manusia untuk bersiap? Apakah Selat Bali akan menjadi pusat perhatian dunia saat alam menunjukkan kekuatannya yang tidak terbendung? Tahun 2025 semakin terlihat sebagai tahun di mana elemen-elemen bumi bersatu untuk mengingatkan manusia akan harmoni yang telah lama dilupakan.
Seperti ada yang ganjil. Apa ini ya? Oke. Ini gempa bukan karena elemen tanah, tapi karena dasar laut. Ada kemungkinan yang tadi bilang ada tsunami itu dari selat dekat dengan Bali. Coba kalian cek aja di situ lautan yang di tengah-tengah antara Bali dan pulau lainnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.